ini kayaknya terakhir deh, ibadah youth terakhir di bulan ini. If I'm not mistaken ya. Tahun ini, betul tahun ini. Woo! Karena minggu depan tanggal 24 kita akan merayakan Natal bersama. Terus minggu depannya tanggal 31 ada ibadah tutup tahun di sini. Jadi teman-teman yang mau datang silakan datang join. Oke. 24 wajib ya. 24 wajib. Wajib. Kalau 31 ada yang mau datang jam 7 malam juga silakan datang ke sini, kita ibadah tutup tahun bersama-sama. Oke. Hari ini singkat aja sharingnya gitu ya. Biar kita juga refresh gitu ya. Nah, mungkin review sedikit ya, di minggu pertama, Ko Iman sudah jelasin tentang healthy home gitu ya. Bagaimana kita menjadi rumah yang sehat, terus dari belong, believe, become gitu ya. Terus ketika dengar 3 kata ini, belong, believe, become, itu sebenarnya mengingatkan kita sih waktu saat kita lahir gitu ya, waktu kita dilahirkan, berarti itu kita udah belong kan, kita anaknya orang tua kita. Nah, semakin kita bertumbuh kayak Desion gitu ya, bayi dia kenal mamah papahnya gitu ya. Jadi waktu kita masih bayi kita juga menjadi percaya bahwa oh perempuan ini adalah ibu saya, laki-laki ini adalah ayah saya gitu. Nah terus setelah kita bertambah dewasa juga, makin dewasa, kita jadi become, kita menjadi keluarga, kita jadi anggota keluarga, kita merasakan home itu, kita merasakan rumah itu gitu. Nah home yang dimaksud juga gak hanya home yang di rumah, mungkin teman-teman juga di sini juga merasakan suasana home, mungkin ada di tempat kerjaan, mungkin di kampus, ada seseorang atau 2 orang yang memiliki, kalau kita deket itu kita ngerasa bahwa oh ini rumahku gitu. Nah terus minggu yang lalu Pak Albert bilang tentang honor ya. Honor, menghormati gitu. Gimana kita bisa menghormati anggota komunitas kita, anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, kita jumpai gitu. Karena ketika kita bisa hormat, kita bisa respect, berkat Tuhan itu ada di situ dan kita mengalami peningkatan dalam kehidupan kita gitu. Nah, terus waktu mempersiapkan ini, aku sebenarnya berpikir sih kayak healthy home gitu ya. Apa ya yang sudah saya lakukan di rumah gitu, karena nggak mungkin kalau ngomong tapi belum dijalani gitu ya. Jadi 2 minggu yang lalu kepikiran bahwa tolong menolong gitu. Benar juga ya, di dalam rumah, di dalam komunitas kita butuh sikap tolong menolong. Maka dari itu judulnya hari ini adalah A Helpful Heart gitu. Jadi setelah kita jadi keluarga, terus kita bisa honor, kita udah belajar honor, respect. Next step-nya adalah a helpful heart. Kita punya hati yang menolong, kita punya hati yang senantiasa tolong menolong gitu. Next, ada gambarnya. Nah, ketika saya googling gambar ini, cari Google, gambar gotong royong gitu ya. Terus keluar 2 gambar ini, jadi bayangan kita kan tolong menolong kan di dalam rumah ya, bersih-bersih gitu. Ternyata aku nemu gambar yang di sebelah kiri ini. Terus baru kepikiran, oh iya, untuk membangun rumah ternyata para tukang ini juga melakukan hal tolong menolong juga gitu. Jadi tolong menolong ini tidak hanya dilakukan setelah rumahnya jadi, tapi saat membangun rumah juga diperlukan tolong menolong gitu ya, gotong royong gitu ya. Ada yang ngangkat pasirnya, ada yang ngangkat batunya, ada yang nyemen gitu. Nah setelah rumahnya jadi, ternyata di dalam rumah itu juga perlu dirawat. Ya kan, dirawat, diatur supaya yang tinggal di dalam situ nyaman. Nah caranya gimana? Apakah itu hanya 1 orang saja yang melakukan itu? Pasti tidak, pasti butuh anggota keluarga yang lain gitu. Mungkin aku juga kepikiran, kalau dalam pelayanan mungkin kita udah kayak sering ya, kayak oh ini ada tugasnya sendiri-sendiri gitu. Nah kemarin kepikiran juga dalam keluarga itu seperti apa ya. Ternyata tanpa kita sadari, ngerasa gak teman-teman kayak, oh mungkin papahnya teman-teman itu berperan sebagai yang ngatur gitu.
Terus mamahnya tuh sebagai yang mengelola gitu. Terus mungkin kita tuh sebagai penengah gitu. Terus adik kita mungkin sebagai penabur, penabur apa gitu ya, mungkin dia yang lebih suka membantu atau gimana. Nah, jadi ternyata kita tuh punya peran kita masing-masing di tempat kita, di komunitas kita, di rumah kita, untuk kita tuh menjaga, merawat rumah itu sendiri gitu. Nah, next, satu ayat di Galatia 6 ayat 2. Nah, ini dibaca aja. Baca yuk Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke. Jadi di sini dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau punya beban itu jangan diangkat sendiri. Itu kita harus bertolong-tolong gitu ya. Nah, terus demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, aku mulai berpikir hukum Kristus apa ya? Terus kenapa kita harus menolong gitu? Kan bisa kita hidup individual aja kan? Bisa aja kita hidup individual, ya udah yang penting hidupku benar, lurus gitu ya, lurus aja nggak melenceng gitu ya, nggak usah lihat kanan kiri. Ya udah kalau orang nggak minta bantuan aku ya udah aku nggak akan tolong gitu ya. Intinya kalau nggak ada butuh ya udah kita nggak nyari orang juga nggak bakal nyari kita gitu. Tapi kenapa sih kita harus tolong menolong? Kenapa kita di sini dibilang demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus? Nah, next slide. Yang pertama, kita adalah kasih. Kok bisa? Kalau kita sudah jadi miliknya Tuhan, kita jadi keluarganya Tuhan, Yesus adalah kasih itu sendiri. Bukan begitu teman-teman? He is love. Yesus adalah kasih itu sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai anggota keluarganya mencerminkan siapa itu Yesus? Siapa yang punya rumah? Caranya adalah kita jadi kasih itu sendiri. Karena Yesus itu adalah kasih, jika kita menjadi miliknya berarti kita harus menjadi kasih itu sendiri. Nah, menjadi kasih itu sendiri ternyata menjawab di Galatia 6 ayat 2 tadi, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mengasihi adalah salah satu hukum Kristus yang Tuhan Yesus ajarkan kan kepada kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi musuh kita. Nah, kalau Yesus adalah kasih, berarti kita harus jadi kasih itu sendiri, karena kita ini sudah jadi keluarganya Tuhan, kita jadi miliknya Tuhan. Gitu. Nah, yang kedua adalah kita adalah satu tubuh. Yuk sama-sama dibuka Alkitab sucinya, karena ayatnya agak panjang, nanti kita baca bergantian. Oke, di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25. Yang sudah ketemu katakan amin. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25. Amin, yang di atas dah amin ya. Jadi nanti aku baca yang genap, teman-teman baca yang ganjil. Oke? Setuju? Judulnya banyak anggota tetapi satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 13. 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk. 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 17. 18, tetapi Allah
telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. 19. 20, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. 21. Dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan, dan kepada aku tidak membutuhkan. 22, malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. 23. Yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. 24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. 25, jadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, dari hampir satu perikop ini kita belajar bahwa dalam satu tubuh banyak anggota. Gitu. Contohnya dalam komunitas ini kita banyak anggota. Di dalam rumah kita banyak anggota. Kita punya peran masing-masing gitu. Sebagai anak, kita di sini semua sebagai anak ya. Sebagai anak, terus kita di gereja kita mungkin sebagai leaders, kita sebagai pelayan gitu. Kita punya bagian kita masing-masing gitu. Jadi kenapa kita harus saling tolong menolong? Karena satu orang ini tidak punya semua kemampuan untuk melakukan satu hal gitu. Satu orang ini butuh bantuan teman-teman yang lain untuk melakukan satu pekerjaan ini. Karena kita adalah satu tubuh gitu. Next. Nah, selanjutnya adalah gimana sih caranya? Ada 3 cara hari ini yang aku mau share. Yang pertama adalah peka terhadap situasi. Gitu. Jadi kita ini sebagai makhluk sosial kita kan bergaul ya dengan teman-teman kita. Jadi kita harus peka terhadap situasi. Di rumah pun kita juga harus peka tuh terhadap situasi. Gitu. Jangan yang penting aku di rumah lah. Yang penting aku ngetok gitu ya, kelihatan tok. Tapi orang tua lagi capek atau apa, kita cuma diam, yang penting ya udah aku pulang, orang tua sudah senang, yang penting kelihatan aja. Ya no, kita harus peka terhadap situasi gitu. Sebagai contoh gitu ya, aku ketika pulang ke rumah gitu ya, aku pasti lihat cucian banyak gitu ya, kemarin lihat cucian banyak gitu ya. Terus aku gini, aduh kalau nyuci capek sih sebenarnya karena nggak ada mesin cuci, tapi lebih capek lagi karena sudah berminggu-minggu aku juga enggak di rumah, mamaku sendirian gitu kan ya masak, ya nyuci. Akhirnya ya udahlah sekalian belum mandi kan, wes tak cuci semualah daripada istrinya kayak menurutku karena aku sudah enggak di rumah lama. Ketika aku pulang rumah, aku pengen do something karena aku peka, maksudnya kemarin aku sininya sakit dan sebagainya. Jadi kayak oke, aku harus peka gitu. Orang tua kita enggak selamanya muda terus ya, mereka akan bertambah usia gitu. Jadi kita harus peka terhadap situasi, apa yang dibutuhkan di tempat tinggal kita, apa yang dibutuhkan di komunitas kita gitu. Kita harus mengaktifkan radar sensitivitas kita gitu. Nah, yang kedua adalah kenali siapa kamu, posisi kamu gitu. Kenali di rumah, oh sebagai anak, oh aku sebagai kakak, oh aku sebagai adik. Gitu ya. Apa yang aku harus lakukan? Contoh apa yang aku bisa lakukan? Kan Ko David bilang di bulan lalu, youth is an example gitu. Kita anak muda adalah contoh gitu ya. Gimana caranya kita jadi contoh gitu di rumah gitu. Kalau kita tahu posisi kita sebagai anak, ya kita jalankan tanggung jawab kita, sekolah dengan benar gitu ya. Kita bantu-bantu di rumah gitu. Yang kita bisa bantu, kita bantu gitu. Mungkin kalau lagi tes gitu ya, mungkin bilang, aku lagi tes mah. Jadi enggak bisa gitu. Pasti orang tua juga akan mengerti gitu. Ya. Terus yang ketiga adalah ajukan pertanyaan gitu.
Apa yang bisa saya bantu? How can I help you? How can I help you? Gitu. Jadi jangan nunggu orang nyuruh gitu ya. Mungkin kita pinginnya disuruh karena kita, udahlah yang penting aku gini-gini aja lah gitu ya. Nunggu disuruh, Catherine tolong ya buatkan rundown gitu ya. Nunggu disuruh, Kesia tolong ya nanti kamera gitu. Tapi aku mau ajak teman-teman, encourage kita semua untuk yuk kita tanya ke lingkungan kita, di rumah kita, di sini gitu. How can I help you? Ada yang bisa dibantu enggak sih? Ada yang bisa dibantu enggak kok? Ada yang bisa dibantu enggak kak? Gitu. Inisiatif gitu ya, karena kita sudah tahu bahwa kita adalah kasih, kita harus tolong menolong gitu. Kita harus peka, yang pertama, yang kedua kita harus kenali siapa kita, posisi kita. Yang ketiga adalah kita harus inisiatif, tanya, how can I help you? Gitu. Semoga pesan yang singkat ini bisa memberkati kita semua, bisa mengingatkan kita, reminder lagi bahwa oh iya kita harus peka, kita harus bantu, kita harus tolong menolong gitu ya. Jangan acuh tak acuh gitu ya, kalau di rumah acuh tak acuh, di sini mungkin ya udah kalau nggak disuruh wes diem we, daripada disuruh nanti banyak tugas gitu ya. Kita tidak boleh acuh tak acuh, kita harus tolong menolong karena itu yang Tuhan Yesus mau juga dalam kehidupan kita. Gitu. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat ibadah Youth Impact hari ini. Kami bersyukur untuk setiap teman-teman yang hadir di sini Tuhan, biarlah apa yang mereka dengar, apa yang mereka nyanyikan, apa yang mereka percaya Tuhan dapat memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kau memberkati apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, dimanapun, di rumah, di sekolah kami, di kampus kami, di tempat kerjaan kami, di tempat pelayanan ini dan dimanapun Tuhan kami bertemu orang, biarlah terang-Mu bisa disaksikan oleh orang-orang di sekitar kami. Kau memberkati semuanya yang kami kerjakan, jadikan berhasil, tidak gagal Tuhan, dan Kau menjadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setelah ini kalau kami mau pulang atau kami mau lanjut untuk melayani, biarlah Engkau memberkati setiap dari kami, berikan hati yang haus untuk melayani, hati yang siap untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih, silakan.